Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tentu dalam keadaan kondisi baik-baik saja ya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Lalu buat pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Wahyuni Minatul Zahrah, dan Wafiyah Izni Fadila akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris atau evaluation yang berarti penilaian, dan dalam bahasa Arab dijumpai setelah istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil dari proses kegiatan. Lalu para ahli mendefinisikan pengertian evaluasi. Yang pertama ada Umar Hamalik mengartikan bahwa evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, kembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Lalu Abu Dinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Lalu ada Suhersini Arikunto mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi itu benar-benar secara spontan, melainkan berupa kegiatan untuk menilai sesuatu yang terencana. Oke, selanjutnya yaitu adalah prinsip dan fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam berfungsi sebagai umpan balik atau feedback atau dikenal dengan istilah murajaah terhadap kegiatan pendidikan. Nah, umpan balik itu berguna untuk tazkiyah atau penyucian, tajdid yaitu memodernisasi, ad-dakhil yaitu masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik berupa rapot, ijazah. Kemudian fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam menurut Ana Sugiono memiliki beberapa manfaat dan kegunaan. Lalu Ana Sugiono itu membagi fungsi evaluasi dalam dua bentuk, yaitu secara umum dan secara khusus. Buat secara umumnya yaitu untuk mengukur kemajuan, terus menunjang penyusunan, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Lalu fungsi secara khususnya yaitu yang pertama ada dari segi psikologis. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan dunia sekolah itu dibagi menjadi dua, bagi peserta didik dan bagi peserta didik. Fungsi psikologis ini akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas atau status dirinya. Lalu buat pendidik, evaluasi pendidikan ini akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati bagi para pendidik untuk meninjau sejauh manakah usaha yang dilakukan selama ini buat mengejar peserta didik. Lalu dari segi administratif, evaluasi pendidikan memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada memberikan gambaran tentang kualitas hasil belajar peserta didik. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, bahwasanya evaluasi itu memiliki arti penting bagi semua pihak. Evaluasi pendidikan sangat serta didik, pendidik, sekolah, orang tua, maupun masyarakat dalam jasa pendidikan. Oke, bisa kita simpulkan bahwa pentingnya fungsinya evaluasi. Pertama ada sebagai alat untuk melihat sejauh mana siswa mencapai tujuan. Lalu bagi sekolah, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk tolak ukur
Terus bagi siswa berfungsi untuk mengetahui keberhasilan dari hasil belajar yang telah dilakukan. Terus kalau bagi orang tua, evaluasi pendidikan berfungsi untuk mengetahui hasil belajar anaknya melalui rapot, ijazah, atau kegiatan penugasan lainnya. Terus yang kelima itu bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidikan, evaluasi akan berfungsi untuk memberikan kritik buat perbaikan kurikulum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah. Selanjutnya itu prinsip evaluasi pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya, Wafia Isni Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Dan mencakup semua metode yang bisa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik ataupun kelompok. Nah, evaluasi ini dilakukan secara terpadu dengan proses belajar mengajar dalam suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Pelaksanaan evaluasi agar akurat dan bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, ataupun pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Valid itu evaluasi itu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Artinya, ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Yang kedua yaitu berorientasi pada kompetisi. Dengan berpijak pada kompetensi, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Kemudian berkelanjutan. Nah, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengukur secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian dalam ajaran Islam. Sangatlah diperhatikan kontinuitas, karena dengan berpegang dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seorang menjadi valid dan stabil serta menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan. Terus menyeluruh atau komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerja sama, tanggung jawab, dan sebagainya. Atau dalam taksonomi Benjamin S. Bloom lebih dikenal dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian Anderson dan Chartwell mengembangkan menjadi 6 aspek, yaitu mengingat, mengetahui, aplikasi, analisis, kreasi, dan evaluasi. Kemudian yang bermakna. Di sini evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu evaluasi itu hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian adil dan objektif. Nah, evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik, bagi semua pihak peserta didik, dan objektif berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Kemudian terbuka. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Yang terakhir yaitu dicatat dan akurat. Hasil dari setiap evaluasi peserta didik itu harus sistematis dan komprehensif, dicatat dan disimpan, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan itu bisa digunakan. Macam-macam
evaluasi dalam pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi formatif, sumatif, dan diagnostik. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Maksudnya untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran itu yang telah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, evaluasi formatif ini dilaksanakan guna mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dan telah tercapai. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi ini adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa. Jadi agar bisa guru itu memberikan perlakuan yang tepat. Yang terakhir yaitu relevansi evaluasi pendidikan dengan fenomena dunia pendidikan terkini. Evaluasi menjadi kunci utama yang harus dilakukan untuk memahami kelemahan dan kelebihan program pendidikan, sehingga dapat diketahui strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan mempertahankan metode pengajaran atau strategi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, evaluasi pendidikan selalu dilakukan secara berkesinambungan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lainnya. Nah, pada umumnya evaluasi diambil dari rencana strategis yang sudah menjadi ketetapan. Rencana strategi itu dibuat dalam berbagai jangka waktu. Nah, kebijakan apa yang harus diambil dan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan skala menjadi perhatian utama dan skala prioritas yang harus didahulukan. Jadi kayak misalnya ganti menteri gitu kan menjadi kebijakan seperti itu. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Nah, tadi adalah penjelasan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi dalam pendidikan Islam itu sangat penting. Menunjang atau buat memperbaiki sistem pendidikan, pembelajaran, atau kurikulum yang dipakai dalam sistem pendidikan ini. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.